Sekarang kita akan membahas mad lazim yang harfi, ya. Ada mad lazim mutsaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Panjangnya sama-sama 6 harokat, ya. Mad lazim mutsaqal harfi yaitu huruf naqasa asalukum atau naqasa asalakum, ya, ini yang sudah disambung, ya, sudah dipermudah, ya. Naqasa asalukum di awal surat yang diidghamkan, ya. Sedangkan mad lazim mukhaffaf harfi huruf naqasa asalukum di awal surat yang tidak diidghamkan, ya. Yang pertama yang harus kita pahami, ya, adalah kata-kata yang diidghamkan nih, hati-hati, ya, diidghamkan bukan digunnahkan, ya. Ya, jadi diingat diidghamkan bukan digunnahkan, ya. Kemudian apa itu naqasa asalukum? Naqasa asalukum itu adalah huruf-huruf yang di awal surat, ya. Tidak di semua surat, ya, tapi ada di beberapa surat yang memang awalnya diawali dengan huruf-huruf, ya. Diawali dengan huruf-huruf yang seperti misalnya potongan-potongan huruf, ya, misalnya yang di Al-Baqarah, ya, alif lam mim, ya, atau yang di surat Maryam kaf ha ya ain shad, ya, atau di surat Al-Qalam ada nun, ya. Nah, dari semua itu, ya, sudah ketika dikumpulkan maka terdapat huruf naqasa asalukum, ya. Dan huruf-huruf ini yang masuk ke mad lazim, ya. Kalau di mushaf Madinah dia biasanya ditandai dengan ada tanda benderanya nih, ya, huruf-huruf yang ini ada tanda benderanya, ya. Nanti teman-teman bisa memperhatikan sendiri, ya. Nah, caranya adalah kita menjabarkan, ya, huruf-huruf naqasa asalukum ini kita jabarkan, ya. Dijabarkan menjadi 3 huruf. Yang pertama, contoh, ya, huruf nun, ya. Kalau kita dengar huruf nun, ya, huruf awalnya adalah harokat. Harokatnya adalah dhammah, ya. Huruf awalnya adalah berharokat dhammah, nu, ya, nun, ya. Maka di sini kita tulis nu, ya, harokatnya dhammah. Kemudian karena panjangnya 6 harokat berarti dia ada huruf mad. Ya, ada huruf mad. Nah, karena dia sebelumnya adalah dhammah dan bunyinya adalah nu, ya, maka huruf madnya adalah wawu. Ya, kita kasih wawu dan dikasih tanda bendera atau alis, ya, di atasnya, ya, menandakan panjang. Nah, kemudian ketika kita dengar lagi nun. Nah, huruf akhirnya adalah huruf nun, ya, maka tulis huruf nun dan disukunkan. Ya. Ini nomor 1, ya, contoh, ya, nun. Kemudian kita lanjut ke huruf yang kedua. Contohnya adalah di sini qaf, ya. Qaf. Nah, berarti harokatnya adalah qa, ya, huruf qa harokatnya adalah fathah, ya. Kemudian karena dia panjang berarti setelah setelah fathah itu dia ada huruf mad yaitu alif, ya, alif setelah fathah, ya. Kemudian huruf terakhir adalah yang kita dengar adalah huruf fa, ya, maka fa-nya disukunkan. Qaf, ya. Tuh, ya. Huruf akhirnya ini semuanya sifatnya harus diselesaikan dulu, ya. Kemudian shad juga sama, ya. Dari shad, alif, dal, ya. Huruf pertamanya adalah harokatnya dia apa, huruf keduanya atau huruf madnya adalah tanda benderanya, ya, huruf terakhir kita sukunkan, ya. Kemudian yang ain, ya. Ain, ya, nun. Kenapa di sini ya? Ya, kan kalau tadi di atas kalau misalnya fathah berarti alif, ya. Kalau dhammah berarti waw sukun, kan? Kenapa alif? Kenapa bukan alif tapi ya, ya? Karena kalau kita pakai alif bunyinya dia bukan ain, tapi an, kan? Sedangkan di sini adalah bunyinya adalah ain, ain, ya, ain. Maka huruf yang keduanya atau huruf madnya adalah ya, bukan alif, gitu, ya. Huruf terakhir nun, sin juga sama, ya, dari sin, ya, nun. Nah, teman-teman perhatikan, ya, huruf sin ini terdiri dari 3 nih, ya, 1, ya, ini 1, 2, 3, ya, ada 3 gigi, gitu, ya, ada 3 celah, ya. Maka ketika kita menulis maka dia harus ada 3 juga, ya, sin 1, 2, 3 baru ya, ya. Jangan 1, 2 titik ya-nya di sini, ya, numpang dengan sin. Nah, itu salah, gitu, ya. Jadi huruf sinnya itu selesaikan dulu 1, 2, 3 baru ya, ya, kasih celah 1 baru nun, ya. Itu untuk nulis huruf sin, ya.
Kemudian lam sama lam ya, kemudian fathah alif ya, ada tanda benderanya mim. Kaf juga sama ya, kaf ya, mim ya, mimnya kasroh iya ya, ada tanda benderanya, kemudian mim sukun ya. Ini yang harus kita ingat dulu ya, nanti akan jadi kalau kita menjabarkan kita nggak usah menerka-nerka lagi, sudah paten ini ya. Jadi kalau ain tuh seperti ini penjabarannya, sin seperti ini, lam seperti ini gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama misalnya ada alif lam mim ya. Alif lam mim ya, gitu kan ya biasa kita kalau kita baca ya. Nah, tapi kenapa kok bacanya seperti itu? Ternyata ya memang harus dijabarkan gitu ya. Ada penjabarannya kenapa dia bisa dibaca seperti itu ya. Nah, caranya ya untuk nanti dia akan ada hukum tersendiri ya. Jadi menentukan hukum alif lam mim ini bukan alif lam mim itu satu hukum, bukan. Tapi kita harus menjabarkan dulu ya, dijabarkan satu persatu, kemudian nanti hukumnya satu persatu juga ya. Contoh di sini alif ya. Kalau alif ya teman-teman itu sudah otomatis langsung tulis aja alif ya. Ada hamzah ya, kemudian fathah, lam kasroh ya, kemudian fa-nya sukun ya. Alif sudah otomatis langsung aja tulis ya, dia nggak ada di sini meskipun 3 huruf tapi dia tidak ada di sini ya. Karena dia adalah huruf ya. Nah, hukumnya di sini ditulisnya adalah huruf aja, harfun ya. Kita menjabarkan dulu ya, nanti baru kita menentukan hukum ya. Alif, kemudian lam. Nah, tadi kan sudah ada nih di sini ya. Lam ya, lam, kemudian fathah, kemudian ada alif, ada tanda benderanya mim ya. Tulis di sini lam, alif, mim ya. Mim ya, penjabarannya mim ya, mim ya. Sesuai ya dengan harokatnya. Kalau yang penjabaran ini kita kasih harokat. Tapi kalau hukum nanti tidak perlu dikasih harokat ya. Kalau mau kasih harokat nggak apa-apa ya, tapi yang penjabaran ini kita kasih harokat ya. Supaya apa ya, ketika kita nanti mengajarkan kembali kita ingat, oh ini harokatnya ini ya, jadi nggak lupa. Kalau misalnya mungkin buat kita sendiri nggak masalah, tapi kita nanti akan mengajarkan lagi gitu kan. Sayang kalau misalnya ilmunya tidak diajarkan ya. Oke ya, sekarang sudah dijabarkan, sekarang kita menentukan hukum ya, hukum satu-satu ya. Nah, alif itu langsung aja kita tulis harfun ya, atau huruf ya, jangan nulis huruf pakai bahasa Arab ya. Kalau kita nulis huruf pakai bahasa Arab ya, ha, ro, waw, fa, itu artinya adalah huruf-huruf, bukan satu huruf ya. Di sini alif itu satu huruf, jadi harfun aja ya, atau huruf kalau versi bahasa Indonesianya ya. Makanya kalau bacanya jangan alif, karena a-nya nggak panjang nih ya, alif langsung ya. Kemudian lam, gimana cara menentukan hukum lam? Ya, perhatikan ya teman-teman. Cara menentukan hukum lam adalah huruf akhir dari huruf lam ya. Berarti sini mim ya, bertemu dengan awal huruf berikutnya. Ya, awal dari huruf berikutnya di sini karena di sini mim, berarti mim ya mim, maka hurufnya adalah mim ya. Berarti kita menentukan hukumnya adalah mim ketemu mim dulu. Mim ketemu mim itu apa hukumnya? Ya, mim ketemu mim itu hukumnya adalah idgham mimi kan. Nah, itu nggak usah kita tulis di sini ya. Cukup kita ingat untuk menentukan ya, kalau idgham mimi itu diidghamkan atau tidak diidghamkan gitu ya. Ya. Kalau idgham mimi berarti kan dia diidghamkan ya, masuk gitu kan ya. Kalau diidghamkan berarti dia masuknya mad lazim mustaqal harfi ya, karena dia diidghamkan ya. Diidghamkan itu apa? Ya, yang termasuk diidghamkan itu adalah misalnya idgham mimi ya, idgham bi gunnah kan, dia masuk diidghamkan. Sedangkan yang tidak diidghamkan itu dia bisa iqlab ya, bisa ikhfa, bisa izhar, itu dia tidak diidghamkan karena dia tidak dimasukkan ya. Sedangkan idgham itu kan masuk ya, pengertiannya atau artinya adalah masuk ya. Jadi untuk menentukan hukum lam adalah akhir dari huruf lam yaitu mim bertemu dengan awal dari huruf berikutnya. Di sini mim ketemu mim, idgham mimi atau idgham lain, maka dia termasuk diidghamkan. Berarti hukumnya adalah mad lazim mustaqal harfi ya, karena dia diidghamkan gitu ya. Kemudian lanjut yang terakhir ada mim ya. Nah, karena dia di akhir, dia nggak ketemu siapa-siapa nih ya, maka ya hukumnya otomatis langsung tulis aja mad lazim mukhaffaf harfi ya, karena dia nggak ketemu siapa-siapa, jomblo nih dia nggak ketemu siapa-siapa ya, tulis aja langsung mad lazim mukhaffaf harfi seperti itu ya. Jadi kalau yang di tengah, posisinya di tengah atau mungkin di awal nanti ya,
kita harus menentukan dulu akhir ketemu awal itu apa ya hukumnya, kemudian nanti baru kita bisa oh itu diidghamkan atau tidak diidghamkan. Tapi kalau di akhir, posisinya di akhir, sudah langsung otomatis tulis aja mad lazim mukhaffaf harfi, lengkap ya, ada harfinya ya, ada mad lazimnya, jangan mukhaffaf harfi aja, lengkap ya. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua misalnya ya, ada ain sin qaf ya, biasanya kita baca seperti itu ya. Nah ternyata ada penjabarannya ya, kita lihat lagi ya, yang baris yang kedua ini ya, setelah ada hukum ini kita mau menentukan hukum, maka kita harus menjabarkan dulu ya. Yang ain tadi sudah ada di sini ya, ain fathah, kemudian ya ada tanda benderanya, kemudian nun sukun ya. Sin sama ya, ada sin kasroh ya ada tanda bendera, dan nun. Qaf sama qaf fathah, alif ada fa sukun ya. Sekarang gimana cara menentukan hukumnya? Sama kayak tadi ya, ini kan di awal ya. Kalau tadi kan ini fa di awal, tapi dia nggak ada hubungannya nih dengan mad lazim ya. Jadi kalau alif dia otomatis langsung aja tulis harfun ya. Nah kalau ini dia kan sama, di sama-sama mad lazim kan, ada di bagian nakosong asalukum. Maka caranya akhir ketemu awal. Ini pun sama, dia posisinya di tengah, tapi karena dia sama-sama ain nakosong asalukum, maka kita harus menentukan dulu akhir ketemu awal untuk menentukan nanti apakah dia diidghamkan atau tidak diidghamkan ya. Nah yang pertama ada ain ya, berarti huruf terakhir ketemu awal ya. Di sini nun sukun ketemu sin, apa hukumnya? Nun sukun ketemu sin itu hukumnya adalah ikhfa ya. Gak usah ditulis ya, cukup diingat ya, ikhfa. Berarti kalau ikhfa itu dia masuk diidghamkan atau tidak diidghamkan ya. Nah ikhfa termasuk yang tidak diidghamkan, maka otomatis hukumnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Tulis di sini mad lazim mukhaffaf harfi ya. Kemudian selanjutnya huruf sin, gimana cara menentukannya? Sama, akhir ketemu awal ya, sin ya, qaf. Berarti nun sukun ketemu qaf. Hukumnya apa? Ya sama-sama ikhfa. Tadi kan ini juga ikhfa, ini ikhfa ya. Maka berarti dia bukan diidghamkan ya. Bukan diidghamkan, tapi dia dia termasuk yang tidak diidghamkan, ya. Bukan diidghamkan tapi dia tidak diidghamkan ya, karena ikhfa. Ya, hukumnya di sini adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, kalau qaf gimana? Nah, tadi sama kayak yang di sini ya, karena dia nggak ketemu siapa-siapa, dia posisinya ada di akhir, maka langsung aja tulis mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Nah, teman-teman perhatikan kalau misalnya di Mushaf Madinah ya, ketika ada diidghamkan ya, termasuk yang diidghamkan idgham mimi atau idgham mislain atau idgham bi gunnah ya, maka huruf yang pertamanya itu tidak ada tanda sukunnya ya, tidak ada tandanya ya. Kemudian huruf yang keduanya adalah ada tanda tasydid ya. Nah, jadi di sini tuh ada kita hapus nanti ya, ininya tanda sukunnya kita hapus, kemudian di sini kita kasih tasydid ya. Jadi ini tasydid ya. Jadi ini yang tandanya hilang, ini bertasydid ya. Makanya tadi kan salah satu kalau musaqal itu ciri-cirinya ada tasydidnya ya. Cukup ya, alhamdulillah.